16 tahun bertengger sebagai pemegang rekor puasa playoff terlama. Performa Sacramento Kings musim ini seakan ingin berkata kalau musim ini akhirnya akan menjadi musim mereka untuk berbuka puasa. Berada di peringkat kelima wilayah Western Conference, menang 8 dari 10 game terakhir. Akankah Sacramento Kings akhirnya memutus kutukan ini? This is Tripit Basketball and cue the fucking music. Ya, yang jelas sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel YouTube Tripit Basketball. Ngobrol-ngobrol soal Sacramento Kings ini kan, karena kita melihat tim-tim yang termasuk menjadi tim yang mengejutkan ya. Sacramento Kings ini semenjak mereka ada di stadion mereka itu ada bim-bimnya itu. Jadi kalau tiap menang mereka bakal memunculkan bim. Lampu pasar malam anjir itu. Nah ini sebelum kita berpindah lebih jauh lagi gitu kan. Ini gue mau ngasih ada sedikit tren positif dari Sacramento Kings nih. Yang mana yang jelas mereka memegang rekor 9 kali menang dan 6 kali kalah. Poin per gamenya mereka, ini mereka nomor 1 dengan angka 121,4 gitu kan. Dan assist per game mereka ada di top 3 dengan di angka 28,3 assist per game. Nah ini tidak terlepas dari skema permainan yang diajukan oleh Mike Brown. Nah kalau gua boleh boleh nanya ke Didit nih, lu bisa kayak ngasih tahu nggak apa yang bikin Sacramento Kings skemanya cocok nih oleh Mike Brown sendiri nih? Ya karena Mike Brown itu adalah coach yang bisa initiate offense sih. Iya. Yang initiate offense, dan yang menarik itu ternyata nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, kalau nggak salah Mike Brown itu udah bikin Richaun Holmes, former starting center Kings, nggak main selama 4 games. Dan terus jadi dia sih menurut gue sih kalau dibaca lagi masih coba-coba line up yang masih bongkar pasang. Ya benar, istilahnya bongkar pasang gitu loh. Tapi emang yang terkenal kan emang dia kan coach yang lumayan bagus di offense ya kalau personilnya. Bener, contohnya adalah 2007 Cleveland Cavaliers. Itu mah LeBron sendirian ya, kerja. Itu LeBron doang. GSW itu bukan bagusnya karena dia juga ya. Iya, tapi lebih ke defense-nya, defensive kits-nya dia. Dia sebenarnya lebih bread and butter-nya Mike Brown itu lebih ke defensif sih. Sebenarnya di Cleveland itu nobody sih jago defense offense semua tuh. Bobby Gibson. Ya, Bobby Gibson, Parejo ya. Itu karena itu sih kayak karena kan kalau lihat personal itu di Aaron Fox ya underrated point guard ya. Kalau gue pribadi sih orang nggak pernah bahas dia, but he's just that good buat untuk beradu dengan point guard lainnya. Terus kayak Domantas Sabonis ya All Star, terus Kevin Werther shooter, terus siapa lagi sih dia? Ya gue agak harapin sih Malik Monk sebagai duetnya Fox nih kayaknya belum dapet chemistry-nya lagi karena mereka ya berpisah dalam waktu yang lama. Berpisah bahasanya. Maksudnya kayak soalnya sama-sama main di ini ya, di universitas Kentucky soalnya kan main 1 tahun bareng. I think harusnya ekspektasinya mungkin benar sih, harusnya mereka di play-in dengan performa kayak gini. Offense sih harusnya bisa berjalan dengan baik ya, tapi kenapa defense-nya belum jadi translation ya mungkin itu lagi ya benar kayak Takmo. Bongkar pasang line up itu mempengaruhi sih emang. Ada yang dikorbanin kan namanya. Walaupun memang ya selama 9 game terakhir gitu kan, 9 kemenangannya mereka gitu. Ini si Mike Brown sendiri udah punya kayak line up tetapnya nih yang benar-benar bikin mereka mendapatkan hasil positif gitu. Aaron Fox, Huerter, Harrison Barnes, Keegan Murray sama Sabonis ini menjadi line up yang pemegang net rating paling banyak gitu dengan angka plus 13,5.
Nah ini mereka ada di top 3 nih soal net rating khusus kayak ke 5 pemain gitu kan, antar 5 pemain. Tapi ya balik lagi seperti yang kita ketahui mereka ini nomor 1 gitu kan di poin per gamenya gitu. Nah karena tadi si Didit udah ada mention soal duetnya Huerter ya sama Murray. Gue pengen tanyain Takin dulu nih. Ini apakah mereka berdua ini pas di skemanya Mike Brown gitu? Apakah mereka berdua ini bisa kayak selama main ini ngasih tambahan offense gitu? Kalaunya Huerters nggak cuman offense sih, tapi di defense juga dia juga punya nilai plus gitu. Di offense tuh main gamenya antara Huerter sama Sabonis itu merupakan bagus banget gitu. Mereka sering pick and roll high post gitu. Nanti Sabonis entah itu mau ngasih bola ke Huerter yang relocate buat di shoot 3 atau dia mau ngasih yang cutting ke dalam gitu. Tuh main gamenya mereka pick and roll antara Huerter sama Sabonis sih bagus banget sih kalau menurut gue. Terus juga Keegan Murray untuk rookie gitu. Dari preseason gue juga udah ngeliatin, wah ini kayaknya orang bakalan berkontribusi secara langsung gitu. Karena dia termasuk yang digadang-gadang sebagai NBA ready gitu. Karena kan salah satu rookie yang agak tua gitu. Karena mainnya 2 tahun di college gitu. Dan underrated juga sih kalau menurut gue Keegan Murray. Salah satu rookie yang bagus gitu selain Benedict Mathurin sama Paolo Banchero. Wah, ini Keegan Murray kita bisa ngasih teman-teman yang lagi ngelihat ini ada statsnya di angka 12,1 poin per game, 3,5 rebound per game sama 1,1 assist. Ini field goal percentage-nya ada di angka 44,7 dan 3 poinnya sangat bagus juga nih, ada decent ya, maksudnya ada di angka 36% gitu. Nah ini juga mengingat tadi soal Keegan Murray, kita balik dulu kali ya, karena tadi kan si Takin ada mention Sabonis gitu, yang mana ini mereka acquire tengah musim lalu ya, waktu Pacers memutuskan buat trading dan tanking mungkin gitu kan Pacers. Dan ternyata Sabonis ini beneran menunjukkan bahwa dia masih tetap ya being Sabonis gitu loh, yang mana all star level player gitu. Nah ini kalau menurut Aldi sendiri nih, keberadaan Sabonis di Sacramento Kings sendiri selama yang lu lihat nih kayak gimana nih Di? Kalau ngelihat Sabonis ya ketika main di Sacramento Kings itu, gue sudah berpikir ini udah habis. Seperti tadi yang lu sempat kira ya, kayaknya udah habis. Tapi ternyata begitu dia bermain di musim lalu, dia mungkin masih ada penyesuaian, tapi sekarang kita bisa ngelihat dari ini ya, statistik perbandingan dia waktu main di Pacers sama main di Kings. Kalau kita ngelihat 3 point attempt per gamenya waktu di Pacers itu dia masih ada di angka 2, ke atas. Yang artinya eksploitasi dia di lapangan itu mobile banget ya. Karena gue sih jujur nggak begitu melihat Pacers, tapi kalau udah ngelihat statistik kayak gitu, kebayang kalau Pacers itu kan nggak punya shooter. Bisa dibilang kayak begitu. Ini kita masih Pacers apa Kings ya nih? Waktu dia di Pacers berarti ya? Iya, waktu masih di Pacers. Nah, begitu sekarang di Kings, 3 point attempt per game itu cuma ada di angka 1, Nah, berarti ini menandakan bahwa benar yang dikatain Takin bahwa to main game antara Sabonis sama Huerter itu berjalan baik, entah itu mau pick and pop, pick and roll, toh juga Kings udah punya lebih banyak shooters. Jadi statistik gak bisa bohong dari situ. Dan gue bilang dia sudah berarti di Sabonis di Kings ini udah perannya lebih fokus, udah nggak perlu menjadi tulang punggung pundi-pundi poin tim itu sendiri gitu. Tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga. Sabonis di Kings sih diutilize sebagai papan pantul juga gitu. Papan pantul dia banyak main di high post dan lebih ke old school game gitu. Mainnya yang dimana ngutilize post gamenya dia juga yang bagus. Eropa banget sih mainnya Sabonis. Iya, Eropa banget mainnya. Karena bapaknya pernah main di NBA juga kan, maksudnya kita ada. Nah soal Sabonis sendiri gitu kan, karena ada rumor-rumornya soal
DeMarcus Cousins yang kayak bukan tempering sih, menjilat gitu kan bahasanya, menjilat Sacramento Kings. I wanna help Sacramento go to the playoff gitu kan. Nah ini gue langsung nanya ke Aldi lagi soal ini, apakah Domantas Sabonis ini untuk secara fitnya ya, dari segi fit ke tim Sacramento dibanding DeMarcus Cousins dulu, prime DeMarcus Cousins gitu. Apakah lu nganggep Sabonis ini lebih cocok di tim ini atau enggak? Gini, kalau cocok atau enggak sebenarnya dua-dua sama ya. Yang membedakan tuh cuma satu, level temperamen dua ini. Sabonis tuh lebih kalem. Kalau si Cousins itu kan lebih meledak-ledak, dan kadang-kadang kalau Cousins itu sambil ini disensor kan ada di GP Kimmel dibilang lesbian. Gak jarang juga ngelihat karena temperamennya si Cousins ini yang akhirnya nutupin kebagusannya dia. Itu kita nggak jarang loh ngelihatnya. Sehingga dari situ gue menilai bahwa dapat tech fall gara-gara itu. Rajanya technical fall, bener. Itu salah satu rajanya technical fall si Cousins itu. Sehingga kalau tadi nyambung ke pertanyaan lu, ya gue harus bilang Sabonis ini lebih fit karena dia benar-benar fokus bermain sebagai sebagaimana role yang dikasih sama McBrown gitu loh, ketimbang Cousins yang meledak-ledak ya. Gue jujur aja sih agak kurang suka ya sama attitude-nya Cousins itu. Oh ternyata head personal. Iya gue agak personal. Gue yakin bukan skill ya. Kalau skill tuh sama kok gitu, nggak jauh beda. Kalau style ya oke lah. Tadi kita sempat mention sedikit ya, kalau Cousins tuh American style big man, kalau si Sabonis itu kan Euro banget gitu. Cuma yang membedakan tuh temperamennya itu yang paling mencolok. Sama Cousins kadang banyak badai cedera juga kadang. Itu yang nutup karirnya dia selesai itu. Udah. Sama kasihan juga sih sebenarnya dia jadi angry lesbian itu gara-gara ini sih. lebih karena frustasi sebenarnya sama Kings gitu. Karena bertahun-tahun anjir. Jadi versi nih kan, maksud gue nggak pernah menang. Menangnya menang doang tapi nggak ke playoff, menang game. Iya, menang sih. Lebih bagusnya lagi kalau kita bilang Kings itu tim yang berkembang terus, jadi nggak pernah. Rebuilding bangun. Rebuilding terus. Tapi anaknya nggak ada terus-terusan. Nggak mau coba ke atas dia. Maksudnya musim ini juga mungkin ada good sign-nya gitu. Kayak kita di musim lalu kita ngelihat Minnesota Timberwolves ya, yang ada hot run-nya mereka gitu kan, yang kayaknya ini nggak bakal bertahan lama, ternyata bisa play in, bisa play off gitu championship kalau Pat Bev bilangnya. play off level champion. Punya tahun ini kan ini lagi turun lagi Minnesota. Nggak ada Pat Bev. Nggak ada MVP-nya, final MVP-nya nggak ada. Nah, baru di Gobert malah tambah bapuk. Itu soal Minnesota Timberwolves kita bakal ngobrolin soal mereka di lain kesempatan ya. Coba yang jelas kita balik lagi ke Sacramento Kings. Kita bakal ngobrolin bintang utamanya mereka nih. Ini yang udah dari musim di draft tahun 2017-2018 ya kita, kalau nggak salah si De'Aaron Fox ini gitu kan, barang Lonzo Ball yang mana akhirnya kayaknya gitu kan ini bisa menjadi musim terbaiknya De'Aaron Fox. Ini coba lu bisa jabarin sedikit gak Kin tentang perkembangan De'Aaron Fox musim ini nih? De'Aaron Fox di musim ini kayaknya mainnya jadi lebih tahu gitu ngatur pace-nya dia. Dia kan mainnya biasanya sering cepet banget gitu kan. Sampai nggak kontrol gitu. Iya, tipikalnya mirip-mirip kayak Westbrook, tapi kan Westbrook lebih atletik. Kalau di De'Aaron Fox masuknya lebih ke crafty dia mainnya. Di musim ini dia jauh lebih tahu ngatur temponya dia gitu. Sama dia decision makingnya bisa lebih bagus. Kadang dia tahu kapan ngedrive, kapan dia harus ngasih ke temennya yang lebih terbuka gitu. Sama juga, dan dia bisa lebih nge-utilize pace-nya dia, kecepatannya dia dengan lebih bagus. Itu satu. Terus juga shootingnya dia yang selama ini kadang-kadang inconsistent,
3 point shootingnya tahun ini jauh lebih bagus. Coba dilihat aja statsnya. Benar. Lebih jauh ada perkembangan yang lebih bagus gitu. Dan ternyata blessing in disguise-nya Tyrese Haliburton di Tech ternyata bisa nge-analyze Fox dengan lebih bagus gitu tahun ini. Jadi what does the Fox say? What the fuck? Kira Dora anjir, pikirannya malah ini anjir. Dia ke situ anjir, gue gak mikir. Dora, swiper kan, swiper Fox. Yang tua siapa tahu ya Kin ya sekarang ya? Yang tua kelihatan umur. Kelihatan umur ini. Ini sebentar kita all jokes aside, gue mau ngasih soal statsnya gitu kan, karena Takin dia bilang bahwa De'Aaron Fox unleashed gitu kan. Musim salah ini satu leading scorer tahun ini. Benar, makanya musim ini De'Aaron Fox nyetak 25,4 poin per game, yang mana ini merupakan karir high dia selama karirnya gitu kan. Terus juga steal-nya tetap di angka yang mirip-mirip 1,1 steal, asisnya di angka 6,4 asis per game. Terus yang paling Takin tadi bilang gitu kan soal 3 point percentage, ini ada di karir high juga di angka 38,2% 3 point percentage, dan field goal overallnya juga ada di angka career high juga, itu 55,8%. Ini beneran efisien gitu kan. Terus juga volumenya juga banyak, attempt-nya juga banyak, 3 point-nya gacor juga, dan ya kayak lu bilang tadi, dia sekarang bisa dikatakan lebih dewasa dalam bermain gitu kan. Karena balik lagi dia dikasih keleluasaan yang lebih gitu. Nanti soal walaupun Tyrese Haliburton sendiri di Indiana Pacers sangat bagus ya, dia. Iya, bagus banget tuh. Leading assist leader NBA sekarang gitu. 12, berapa gitu kan. Leading All-Star-nya Indiana. Oh, iya makanya itu gila gitu loh. Nah, tapi soal siapa tadi, Tyrese Haliburton nanti dulu gitu. Nah, ini menilik lagi soal Kings gitu kan. De'Aaron Fox yang bener-bener jadi ya akhirnya jago gitu. Nah, problem utamanya ini sebenarnya cuma satu nih gitu. Apakah bisa Sacramento Kings buat bertahan dengan ritme mereka yang begini nih? Gua kasih ke Didit dulu kali. Enggak. Langsung dijatuhin anjir. Langsung anjir. Memang Kings hater nih, Clippers. Iyalah kan sedivisi, masa kita bela. Iya, sampai divisi ya. Divisi. Jadi beda divisi ngapa deh dipertimbangkan. Iya, tapi lu ada alasan tersendiri nggak kenapa menurut lu Kings nggak bisa mempertahankan performa ini nih? They will find things to fuck it up. because like Kings do. Just like traditional Kings do. That's what they do. Gak. That's what they do. Yeah, it's just what they do. Kings do Kings things. Bukan kalau gue sebenarnya unlikely ya. Nggak apa-apa, itu juga nggak apa-apa, Dit. Santai aja, alasannya nggak perlu logis-logis. Gue masih 50-50. Itu no-nya tuh nanti pas habis All Star kayak no. Iya. Kita kasih kesempatan. Tapi unlikely sih kalau gue lihat, karena nggak tahu ya, ini kondisinya dengan mereka seperti ini, defense mereka akan nyelamatin mereka enggak gitu. Soalnya maksudnya bukan permasalahan satu musim. Mereka defense-nya jeblok di nomor 28 gitu loh. Iya. Maksudnya salah satu yang paling bawah ya. Iya, I think mungkin dengan firepower ini ya mungkin mereka bisa main terus-terusan, maksudnya ya tempo dengan energi semudah itu kan. Tapi nggak bisa namanya no defense, just vibes tuh kayaknya nggak bisa. Nanti kayak just vibing ya, no just vibe doang gitu. Nanti kayak just vibing. Kayak Atlanta Hawks yang siapa si Trae Young kan akhirnya awal-awalan nggak ada defense sama sekali. Just vibing no defense. Maksudnya kan karena pasti dimati nama defense yang bagus, mereka nggak bisa ngapa-ngapain kan. Itu mereka harus kayak gitu, karena di barat kan ya nggak mungkin lah tiba-tiba nanti Golden State kayak gini terus ya. Kalau Golden State nyampe gitu loh. Nggak mungkin juga karena kan kejar-kejaran gitu. Terus kalau
Yang bakalan stagnan gitu-gitu aja kan Lakers gitu. Lakers. Ya itu mentok kita itu dulu aja. lah ya, itu rivalitas play in aja mereka berdua. Iya. itu bad marketing ya, Battle of LA itu bad marketing lah. Batman. Udah. Pokoknya yang penting nemu skema defense yang kayak bikin mereka tuh nggak selalu tersiksa, kayak mereka menang 121 poin tapi jangan mereka kebobolan 122 ya nggak bagus juga, atau nggak jangan sering kebobolan 120 poin sering deh, nanti kalau nggak ya. Kadang juga ini sering banget tipis-tipis tuh ininya. Nah iya itu exhausting kan, exhausting buat line up mereka nanti. Sekarang mungkin masih semangat di Aaron Fox, nanti kan kayak pernah kan mereka kita punya ekspektasi mereka akan nyampe tuh ke playoff kan, pas itu turun temurun juga kan mereka kan, kayak sometimes mereka ada hal-halnya macem-macem. Foxnya bagus tapi timnya tiba ya rusak sendiri, gue nggak tahu kenapa gitu loh. Ya, harapan sih Sabonis ini nge-carry jadi second star-nya ya. Kalau harusnya bisa ya, karena Sabonis juga pernah ke playoff sama Pacers ya gitu kan. Ya, Nah ini dari Aldi sendiri gimana nih? Kayaknya apakah lu ada persetujuan gitu kan dengan tag si Didit gitu, atau lu mungkin nganggep kalau Kings ini bisa nih konsisten nih sampai akhir musim begini terus nih? Iya, sebagai orang lama, gue mengingatkan Kings ini orang lama ya, sebagai orang lama. Tua. Tapi gue nonton Kingsnya zaman McBB nih. Tapi serius gimana deh? Ini apa namanya? Mengingatkan gue Kings zaman McBB ini. Nah itu ada kan McBB, Da Christie, Peja, Chris Webb, Plat Tipak, Chris Webb. Gue nggak tahu deh orang keempat, orang kelimanya lagi tuh siapa di wingman. Doc Christie. Jawil. Jason William. Wow, Jason William duluan itu. Udah lewat. Peja. Udah tadi udah. Sama Doc Christie, Pak. Doc Christie ya. Ini sebenarnya apa ya, potensi dari materialnya itu udah ada, ya kan. Bukan berarti mencontoh, mereka pasti nggak akan ada niat untuk mencontoh Popas dari musim lalu, dari zaman dahulu, itu pasti nggak mungkin. Benar kata Didit, penyakit mereka itu nanti pasca All Star itu mereka bisa jeblok sejeblok-jebloknya gitu kan. Dan di awal musim ini aja kalau kita ngeliat berapa game pertama ya, kalau gue baru lihat dari season pertama, dari game pertama sampai game sekarang, kalau mereka lawan tim-tim coro. selisih poinnya tuh tipis-tipis. Selisih poinnya tuh tipis-tipis banget. Tapi begitu mereka lawan tim kuat, meledak-meledaknya mereka itu. Itu kan sebenarnya apa ya, bagus, tapi kalau kita ngelihat kan, kalau di liga itu kan lu masih ketemu tim-tim lemah gitu. Benar. Kenapa nggak lu makan dulu tim-tim lemah, ya kan? Bukan berarti lu nggak percaya, enggak gitu loh ya. Tim-tim lemah tuh juga jangan lu anggap remeh lah. Iya. Ya, komplasensi masalahnya berarti itu kan. Ini sama kayak Arsenal tahun 2015-2016 ya, yang mana dia udah waktu Santi Cazorla cedera di bulan Januari itu abis gitu kan, abis dari peringkat Gak usah bahas itu. Gak usah bahas dong. Gak usah bahas sakit hati saya. Dari peringkat 1 langsung Leicester juara aja. Kayak tahun ini nih, makanya saya nggak perlu berharap banyak, ya udahlah palingan peringkat 3 gitu udah seneng gitu kan. Champions League is back dulu ya. Champions League is back dulu. Iya, jadi apa ya, maksudnya buat si Sacramento Kings ini, gue sih nggak tahu ya jadwal mereka setelah All Star tuh kayak apa, tapi ya saran gue ya lebih priority dulu lah lawan-lawan coro-coro kayak begini. Kalau bisa lu habisin misalkan ketemu 3 kali, ya lu habisin 3-0 atau gitu. Jadi bagus sekarang ini mereka lawannya dari awal sampai akhir ini loh, lawan kelas berat semua loh. Miami, gue sambil nyontek nih gue soalnya nih. Lumayan tuh. Lakers, GSW, Brooklyn aja mereka bantai gitu. Iya. Tapi gue nggak ini sih nganggep tim-tim kayak GSW, Lakers, Brooklyn, mereka udah nggak jago cuy musim ini cuy. Masih bro. Parah secara star power kan. Star power jauh. Star power jauh. Let's go. Yang jago sekarang Blazers. Blazers yang jago. Nah ini masih soal Sacramento Kings sebagai penutup gitu ya. Gue langsung tanyain ke Takin gitu kan. Bukan tanyain ya, minta soal ke Takin gini. Apa nih yang kalau bener mereka don't fuck it up gitu kan soal ke play in gitu.
itu apa faktor yang bisa bikin mereka ke play in? Melangkah jauh. Oh iya. Melangkah jauh. Salah satunya yaitu tadi kayak yang Didit mention, yaitu memperbaiki defense mereka gitu. Sampai saat ini kan masih paling bawah. Lu nggak bisa berharap offense lu bakal works terus setiap malam gitu kan. Karena kadang bisa aja lu lagi bau gitu. Ya lu harus bisa nyiapin ya dengan nyari stop gitu. Seberapa pun banyak lu bisa nyekor, tapi kalau lu nggak bisa dapat stop bakalan susah gitu. Harus on both ends gitu kan. Iya. Ya itu tinggal nge-translate gimana. Mike Brown sebenarnya adalah defensive spesialis gitu. Tinggal pemainnya aja nge-translate apa yang defensive scheme yang dimau sama Mike Brown gitu. Karena memang defensif itu yang paling susah gitu untuk diperbaiki. Karena itu bakalan lama. Biasanya bisa entah itu 1 tahun baru ngeklik, setelah 1 musim, ataupun di pertengah tahun baru bisa ngeklik gitu. Kayak Boston Celtics di musim lalu kan. Karena ini baru mau gue mention. Coach baru, jadi harus nge-translate defensive scheme-nya itu yang agak lama gitu. Apalagi squadnya Kings juga masih ada kekurangan di sisi defense gitu. Nge-retools lagi defensive scheme-nya, atau ngerapihin defensive scheme-nya, atau nge-retools line up-nya yang ada saat ini gitu. Sama utilize bench-nya mereka. Mereka cukup punya squad yang deep, kayak Chimizi Metu dan Kazai Okpala juga bisa lebih diintegrasi lagi ke dalam squad gitu. Oke. Ini nggak sih Kin, apa kalau gue lihat first unit Mas Kin itu tuh udah kayak beda banget. Kalau first unit itu unit offense, second unit itu unit defense gitu. Nggak mereka campurin aja gitu ya. Iya, makanya itu ini campurin ya. Masih bongkar pasang kan ya. Masih bongkar pasang soalnya mau ini nyari masih campur sari nih. Ini masih campur sari. Iya. Masih kayak ini nih, campur sari nih. Nah ini ya. Dan itu tadi ya soal Sacramento Kings gitu kan. Gimana mereka bisa sebagus ini start mereka gitu kan, bisa di posisi 5 untuk awal musim gitu kan. Tapi juga masih ada keraguan bagaimana mereka bisa mempertahankan performa mereka gitu kan. Bagaimana traditionally speaking si Sacramento Kings ini emang rajanya buat mematahkan ekspektasi mereka sendiri gitu kan. Nah, itu aja dari kita berlima nih sama Bang Rudy Slamdang gitu kan. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya minggu depan.